Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang kaidah pencacahan. Kali ini, kita akan bahas tentang peluang kejadian majmuk. Ada 3 materi yang akan kita pelajari dalam peluang kejadian majmuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, peluang kejadian-kejadian saling lepas, dan peluang kejadian bersyarat. Sebelumnya, silakan simak ilustrasi berikut ini. Di sini ada satu buah dadu. Saya akan melambungkan satu buah dadu ini sebanyak 1 kali. Perhatikan. Muncul mata dadu 6. Saya ulang kembali. Saya akan melambungkan satu buah dadu sebanyak 1 kali. Perhatikan. Muncul mata dadu 5. Pada kegiatan pertama, ketika saya melambungkan satu dadu sebanyak 1 kali, muncul mata dadu 6. Pada kegiatan kedua, ketika saya melambungkan satu buah dadu sebanyak 1 kali, muncul mata dadu 5. Nah, pada kegiatan pertama dan kegiatan kedua, yang saya lakukan adalah melambungkan satu buah dadu sebanyak 1 kali. Kegiatan melambungkan satu buah dadu sebanyak 1 kali artinya melakukan kegiatan. Itu dinamakan dengan percobaan. Sedangkan hasilnya dari percobaan muncul mata dadu 6 dan mata dadu 5, itu dikatakan dengan kejadian. Sedangkan pada kejadian itu ada yang dinamakan dengan kejadian pasti, ada yang dinamakan dengan kejadian mustahil. Kejadian yang pasti seperti percobaan yang telah saya lakukan tadi, ketika saya melambungkan satu buah dadu sebanyak 1 kali, maka akan muncul mata dadu 6, atau pada percobaan yang kedua, ketika saya melambungkan satu buah dadu sebanyak 1 kali, muncul mata dadu 5, maka itu dikatakan dengan kejadian pasti. Tidak mungkin ketika saya melambungkan satu buah dadu sebanyak 1 kali, maka yang muncul adalah angka pada koin atau gambar pada koin. Karena percobaan yang saya lakukan adalah melambungkan satu buah dadu, maka mustahil kejadian muncul koin. Berikut saya akan jelaskan mengenai ruang sampel. Perhatikan dadu berikut ini. Pada dadu berikut memiliki 6 sisi. Setiap sisi pada dadu ini ditempati oleh masing-masing mata dadu. Jadi karena sisinya ada 6, maka mata dadunya dimulai dari mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6. Mata dadu 1 sampai dengan mata dadu 6 itu dinamakan dengan titik sampel. Sedangkan himpunan dari titik sampel itu dinamakan dengan ruang sampel. Banyaknya titik sampel atau disebut dengan NS. Sehingga banyaknya titik sampel pada satu dadu ada 6. Bagaimana untuk 2 dadu? Untuk 2 dadu kita dapat menggunakan tabel. Perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel, untuk kolom yang horizontal menyatakan dadu pertama, sedangkan kolom yang vertikal menyatakan dadu yang kedua. Pasangan dari dadu pertama dan dadu kedua adalah titik sampel 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 sampai dengan 6,6. Artinya
ruang sampelnya dimulai dari 1,1 berakhir pada 6,6. Maka banyaknya titik sampel atau NS adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 36. Jadi NS untuk 2 dadu adalah 36. Jadi untuk 2 dadu banyaknya titik sampel ada 36 atau NS sama dengan 36 sama dengan 6 pangkat 2. Bagaimana dengan 3 dadu? Kalau 1 dadu NS sama dengan 6, 6 sama dengan 6 pangkat 1, 2 dadu NS sama dengan 36 sama dengan 6 pangkat 2, berarti kalau 3 dadu NS sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Untuk menentukan ruang sampel pada koin dapat kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk satu koin, sisi yang pertama angka, kemudian sisi yang kedua gambar. Maka NS atau banyaknya titik sampel adalah 2. Untuk 2 koin, perhatikan sisi angka-angka. Selanjutnya angka gambar. Gambar-gambar dan gambar angka. Berarti banyaknya titik sampel ada 4. Untuk 3 koin, angka. Angka gambar-gambar. Angka gambar angka. Angka gambar. Gambar. Gambar angka. Gambar angka gambar. Dan gambar angka. Maka banyaknya titik sampel untuk 3 koin atau NS sama dengan 8. Jadi untuk satu koin NS sama dengan 2 sama dengan 2 pangkat 1. Jika 2 koin berarti NS sama dengan 4 sama dengan 2 pangkat 2. Untuk 3 koin NS sama dengan 8 sama dengan 2 pangkat 3. Berarti kalau N koin NS sama dengan 2 pangkat N. Demikian juga pada dadu. Jika 1 dadu NS sama dengan 6 sama dengan 6 pangkat 1. Jika 2 dadu NS sama dengan 36 sama dengan 6 pangkat 2. Jika 3 dadu NS sama dengan 216 sama dengan 6 pangkat 3. Jika N dadu maka NS sama dengan 6 pangkat N. B. Peluang kejadian majemuk. Yang pertama, peluang suatu kejadian. Peluang kejadian A dinyatakan dengan PA sama dengan
NA per NS. Keterangan PA sama dengan peluang kejadian A, NA sama dengan banyaknya anggota kejadian A, NS sama dengan banyak titik sampel. Kedua, frekuensi relatif atau FR. Dari kejadian A adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya percobaan. Selanjutnya, frekuensi harapan atau FH. Kejadian A dinyatakan dengan FH sama dengan PA dikali N. Keterangan FH sama dengan frekuensi harapan, PA sama dengan peluang kejadian A, N sama dengan banyak percobaan. Contoh soal 1. Dalam 24 kali lomba debat hukum, April mengalami kekalahan sebanyak 5 kali dan seri atau tidak kalah tidak menang sebanyak 3 kali. Hitunglah frekuensi relatif atau FR kejadian April menang lomba. Penyelesaian. A. Kejadian April menang dari 24 kali lomba. Maka NA sama dengan 24 dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 16. N sama dengan 24. Kita tulis rumusnya. FR sama dengan NA dibagi N sama dengan 16 dibagi 24 sama dengan 2/3. Jadi, kejadian April menang lomba, frekuensi relatifnya adalah 2/3. Contoh soal 2. Berapakah frekuensi harapan atau FH muncul gambar jika 2 koin logam dilempar sebanyak 40 kali? Yang perlu diperhatikan di sini adalah kejadian muncul gambar jika 2 koin dilempar sebanyak 40 kali. Muncul gambar pada 2 koin artinya kejadian gambar-gambar. Maka NA sama dengan 1, yaitu GG itu artinya gambar-gambar. NS sama dengan 4, karena untuk 2 koin ruang sampelnya ada 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sedangkan N sama dengan 40. Maka kita tentukan dulu peluang kejadian A. Kita tuliskan rumusnya. PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 1/4. Rumus frekuensi harapan atau FH itu sama dengan PA dikali N. PA sama dengan 1/4 dikali N-nya 40 sama dengan 10. Jadi, frekuensi harapan muncul gambar adalah 10. 1. Peluang kejadian saling bebas. Dikatakan peluang kejadian saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lainnya. Peluang kejadian A dan B dinyatakan dengan PA dan B sama dengan PA dikali PB. Contoh soal 3. Sebuah dadu dan koin dilambungkan sekali.
Tentukan peluang kejadian muncul mata dadu ganjil dan sisi gambar pada koin. Penyelesaian. A. Kejadian muncul mata dadu ganjil pada sebuah dadu. Artinya, mata dadu ganjil tersebut adalah 1, 3, 5. Sehingga NA sama dengan 3, yaitu 1, 3, 5. Sedangkan B sama dengan kejadian muncul gambar pada koin. Artinya, yang diharapkan itu adalah muncul sisi gambar. Sehingga NB sama dengan 1, yaitu sisi gambar saja. Kita tuliskan rumusnya. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6. 3 diperoleh dari 1, 3, 5, sedangkan 6 diperoleh dari banyaknya ruang sampel pada satu buah dadu. Selanjutnya, PB sama dengan NB per NS sama dengan 1/2. 1 diperoleh dari sisi gambar saja, sedangkan 2 diperoleh dari banyaknya ruang sampel pada satu buah koin. Sehingga PA dikali PB sama dengan 3/6 dikali 1/2 sama dengan 3/12. Diperoleh dari 3 dikali 1 sama dengan 3, 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita sederhanakan, hasilnya sama dengan 1/4. Diperoleh dari 3 dibagi 3 sama dengan 1 dan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi, peluang muncul mata dadu ganjil dan sisi gambar pada koin adalah 1/4. 2. Peluang kejadian saling lepas. Dikatakan peluang kejadian saling lepas jika kedua kejadian itu terjadi secara bersamaan atau keduanya tidak memiliki titik sampel yang sama. Kejadian A dan B yang saling lepas, A iris B sama dengan himpunan kosong. Peluang kejadian A atau B sama dengan PA ditambah PB. Sedangkan peluang kejadian tidak lepas jika kedua kejadian itu beririsan atau
A iris B ada. Dinyatakan PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Contoh soal 4. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang muncul mata dadu bilangan prima atau bilangan genap lebih dari 2? Penyelesaian. A sama dengan mata dadu bilangan prima sama dengan 2, 3, 5. Maka NA sama dengan 3. PA sama dengan NA dibagi NS. NA kita gantikan dengan 3, NS kita gantikan dengan 6. Sama dengan 3/6. B sama dengan mata dadu genap lebih dari 2, yaitu 4 dan 6. Maka NB sama dengan 2. PB sama dengan NB per NS sama dengan 2/6. Maka PA atau B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Perlu diketahui di sini A iris B sama dengan himpunan kosong karena tidak ada irisan antara himpunan A dan himpunan B. Mari berlatih. 1. Sepasang pengantin baru berencana mempunyai 3 anak. Berapakah peluang mereka memperoleh 2 anak laki-laki atau perempuan semua? 2. Dalam sebuah kantong terdapat 2 jenis kartu, yaitu kartu berwarna merah dan kartu berwarna putih. Setiap jenis kartu diberi nomor berurutan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Berapakah peluang terambilnya kartu merah bernomor genap dan kartu putih bernomor prima? Selamat mengerjakan. Demikian pertemuan pada kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!